Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita saat ini terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-30. Tertulis demikian, "Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu, lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat membaca kisah tentang Simson. Dengan membaca kisah Simson, saudara dapat lebih mengerti apa yang disampaikan dalam renungan hari ini. Simson lahir dengan memiliki karunia yang unik dari Tuhan, yaitu kekuatannya yang sangat besar. 20 tahun lamanya Simson memimpin bangsa Israel sebagai seorang hakim di era hakim-hakim pada waktu itu. Dalam hidupnya, kita dapat melihat bahwa Simson memiliki karakter yang kurang baik. Ia punya karisma yang luar biasa, tapi karakternya agak lemah. Ia terjatuh dalam dosa hawa nafsu dan memandang rendah karunia Tuhan yang diberikan kepadanya, sehingga akhirnya ia ditangkap dalam keadaan tidak berdaya, dicungkil matanya, dan dijadikan bahan tertawaan para musuhnya. Dari kisah kehidupan Simson, kita dapat belajar beberapa hal yang penting agar hidup kita terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Pesan yang begitu kuat dari kisah hidup Simson adalah agar kita semua dapat menjaga kehidupan kita berkenan dan selalu dapat dipakai oleh Tuhan. Beberapa pesan penting yang kita dapatkan dari kisah hidup Simson adalah: pertama, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Simson memiliki kecenderungan berjuang sendirian. Ia tidak bekerja sama dengan orang-orang dari bangsanya, karena ia merasa dirinya kuat, dan karena itu ia mengandalkan kekuatannya sendiri. Berbeda dengan hakim-hakim yang lain, misalnya seperti Gideon, yang berjuang bersama rakyat dan mengandalkan Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-30 tertulis bahwa musuh yang dikalahkan oleh Simson saat ia mati lebih banyak daripada saat ia hidup. Ada berapa musuhnya yang ia kalahkan saat itu? Ada 3.000 orang, saudara. Berarti selama ia hidup, yang ia kalahkan kurang dari 3.000 orang jumlahnya. Bandingkanlah dengan Gideon yang mengalahkan 135.000 orang Midian, walaupun kekuatan Gideon biasa-biasa saja dan tidak seperti kekuatan Simson. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari koreksi diri kita. Renungkan hal ini, saudara. Apakah sikap kita saat ini seperti Simson? Mungkin kita merasa diri kita kuat dan hebat saat ini. Kekuatan kita itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Mungkin itu kekayaan saudara, kekuasaan saudara, jabatan dan kedudukan saudara, atau popularitas saudara. Saudara merasa sebagai orang kuat dan hebat. Berhati-hatilah dengan sikap mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri sendiri. Jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan. Mari berubahlah menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Andalkanlah Tuhan dan jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, saudara, jauhilah hawa nafsu kedagingan. Simson jatuh dalam dosa-dosa perzinahan. Kekuatannya membuatnya lupa diri dan memanfaatkannya untuk kesenangan hawa nafsunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kekuatan dan kehebatan kita, entah itu dalam bentuk kekayaan, jabatan, kekuasaan, popularitas, membuat kita jatuh dalam dosa hawa nafsu dan kedagingan? Jagalah hati kita, saudara,
agar tetap suci di hadapan Tuhan, supaya sikap hidup kita tidak menyimpang dari kebenaran. Hal yang ketiga, saudara, jangan pandang enteng karunia Tuhan. Simson mulai memandang enteng karunia Tuhan yang ada padanya. Dalam hidupnya, karunia yang ia miliki lebih banyak ia pakai untuk hal yang tidak benar daripada untuk kepentingan umat Israel. Dan ia mengira bahwa karunia kekuatan itu akan tetap ia miliki saat rambutnya dicukur habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia Tuhan yang ada pada kita harus kita hargai dan hormati. Jagalah terus karunia itu, dan pakailah karunia kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan malah kita terlena dengan karunia Tuhan dan tidak memakainya untuk pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Karunia bisa diambil dari kita apabila kita tidak menjaganya. Mari jaga terus dan pakai, serta kobarkan setiap karunia Tuhan yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah hidup Simson mengajar kita agar kita tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri kita sendiri, tapi agar kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kekuatan manusia tidak ada artinya tanpa kuasa Tuhan. Tuhanlah yang sanggup untuk memberikan kita kemenangan dalam kehidupan ini. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oleh karena itu mari kita andalkan Tuhan, saudara. Dan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk dilalaikan, tapi untuk dipakai bagi pelayanan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kisah hidup Simson menjadikan kita sadar bahwa kita harus banyak bergantung kepada Tuhan. Sebab kekuatan dan kehebatan diri kita sendiri sungguh tidak dapat kita andalkan. Tuhanlah andalan kita, saudara. Jangan kita menjadi sombong dengan apa yang kita punya, tapi mari kita selalu bermegah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jagalah hidup kita, supaya kita tidak terjatuh dalam keinginan-keinginan dan hawa nafsu dosa. Dan mari saudara, hormati setiap karunia Tuhan yang diberikannya kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi yang baru. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, yang kembali mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi agar kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak sombong dan tidak bermegah atas kekuatan dan kehebatan kami, tapi biarlah kami selalu bermegah di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, yang adalah kekuatan dan andalan kami satu-satunya. Tolong kami juga ya Tuhan, supaya kami dapat menjaga sikap hidup kami, supaya kami tidak menuruti berbagai keinginan-keinginan dan hawa nafsu dosa, serta kami tidak menganggap enteng karunia-karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah kuasa-Mu ya Tuhan memampukan kami untuk melalui hari ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.